Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sitompul dengan NPM 2578253 dari kelas BB. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas yaitu tentang Design of Python, yang dimana Design of Python itu adalah kumpulan 19 prinsip pada penulisan kode Python supaya terlihat rapi, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pembaca kode Python kodenya. Dan di sini ada PEP 8. PEP 8 itu adalah panduan atau aturan standar pada kode Python. Dan di sini kita akan disuruh nanti menjalankan flag 8, yang dimana flag 8 itu adalah tools pengecekan kesalahan pada kode Python. Sebelum kita masuk ke pengerjaan, di sini kita melihat ada kode Python, yang mana kita disuruh mengunduhnya terlebih dahulu. Kita unduh. Kita unduh. Dan kita masuk ke new file. Sini kita cut. Kita masuk ke directory yang telah kita buat. Karena saya tadi sudah membuat directory, tempel sini. Sebelum kita masuk ke CMD, kita masuk ke CMD sini dulu untuk melihat 19 prinsip yang saya bilang tadi. Nah, kita lihat di sini ada 19 prinsip kode Python, yang yaitu beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, dan masih banyak lagi. Kita langsung saja exit. Kita masuk ke filenya lagi. Sini kita masuk ke CMD. Lalu kita masuk ke kode yang telah kita unduh tadi. Sorry. Kita melihat di sini bahwa CMD sudah tertera. Kita lihat soalnya. Sini kita disuruh menjalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas, dan lakukan perbaikan bertahap atau atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode. Kita akan melihat kesalahan yang ada atau commit yang ada di kode tersebut dengan menggunakan flag 8, yang dimana flag 8 harus kita install dulu pada CMD kita. Karena saya sudah menginstal flag 8 saya, jadi langsung saja kita mengecek commitnya. Flag 8. Nah, kita melihat di sini ada 5 kesalahan, yang dimana ada di baris 2 kolom 9, yaitu if count is not known, yang dimana di sini sebenarnya tidak menggunakan if melainkan is not. Dan di sini di baris 2 kolom 9 ada missing with space around operator, berarti kita harus melakukan spasi sebelum operator, dan ini juga sama, dan di sini juga. Jadi kita melakukan perbaikan terlebih dahulu di tahap yang kedua, di perbaikan yang kedua dulu. Nanti kita bakal masuk ke perbaikan pertama, commit pertama. Kita masuk ke cara melihat baris dan kolom, yaitu tinggal kita pencet sini, yaitu terlihat di sini line 2 kolom 1, berarti kita masih di baris 2 kolom 1. Kita cari kolom 9, sudah terlihat
line 2 kolom 9. Berarti di sini kita melakukan spasi dan di sini. Setelah kita melakukan perubahan, kita jangan lupa melakukan save. Dan setelah itu kita masuk ke git add dan masukkan nama filenya kode set 2.py, enter. Kita masukkan sekali lagi, dan di sini kita akan commit, yaitu git commit strip m commit. Kita masukkan commit yang kita ubah, berarti kita mau commit pertama ya, commit 1. Kita isi melakukan atau menambahkan ya. Kita menambahkan spasi sudah dan sesudah dan sebelum operator. Oh, benar. Sesudah dan sebelum operator. Enter. Dan di sini sudah berhasil 1 file change dan 3 insertion. Jadi kita ngecek lagi apakah sudah baris kedua ini sudah dapat diubah comitnya. Kita mau cek lagi, yaitu memasukkan flag 8. Kita lihat sudah berhasil. Di sini comitnya tinggal 4 lagi karena kita sudah melakukan perubahan atau perbaikan tadi di baris kedua di sini. Dan kita ingin melakukan perubahan lagi atau perbaikan pada baris 2 kolom 10, yaitu mengubah if count menjadi is not. Kita masuk ke baris 2 kolom 10, 8, 9, 10. Kita hapus, berarti kita tambahkan is not. Kita save. Sini kita masukkan dan git commit. Kita git commit git commit 2. Dan sini kita masukkan keterangannya, yaitu melakukan perubahan. Mengganti if nggak usah, lakukan perubahan saja. Ini sudah berhasil. Kita cek lagi flag 8 nya, flag 8. Di sini tinggal 3 lagi comitnya, yaitu di baris 3 kolom 13. Ini kita akan melakukan perbaikan pada baris 3 kolom 13. Kita masuk ke baris 3 kolom 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini kita menambahkan spasi sebelum operator. Spasi. Kita save, jangan lupa di save. Kita git add
git add lagi, dan git commit. Kita git commit ketiga dan menambahkan spasi dan sesudah dan sebelum operator. Kita enter dan kita cek lagi flag 8 karena dia sudah berhasil. Kita lihat di sini commitnya tinggal 2 lagi, yaitu di baris 4 dan dari baris 4 kolom 17. Kita masuk ke baris 4, baris 4 kolom 17. Di sini terlihat masih di line 4 kolom 1. Berarti kita cari kolomnya 10 17. Sini kita akan menambahkan spasi sebelum operator juga. Nah, kita save. Kita git add dan kita melakukan git commit. Git commit pada commit 4. Dan sudah berhasil. Kita masuk ke flag 8 lagi. Dan kita melihat di sini pada commit kelima ada di baris 8 dan kolom 1. Di sini terlihat ada two blanks line after class or function definition, yang dimana kita akan menambahkan two blanks atau 2 baris kosong pada commit 5. Kita akan melakukan two blanks, yaitu kita enter dan terlihat di sini ada 2 baris kosong. Kita save. Kita coba git add, ya, git add lagi, dan kita melakukan git commit. Git commit, commitnya pada commit 5. Ini kita ganti keterangannya, yaitu kita menambahkan sebuah two blank lines. Kita enter. Sudah berhasil. Coba kita cek lagi apakah pengerjaan kita ini sudah berhasil dalam perubahan atau perbaikan commitnya. Kita cek flag 8. Nah, kita lihat di sini commitnya tidak ada lagi kesalahannya. Berarti commit yang telah kita lakukan sudah berhasil. Kita lihat dari atas dulu. Sini kita melihat tadi ada 5 commit atau 5 kesalahan dalam kodenya. Kita melakukan perbaikan pertama di baris kedua, yaitu commit pertama, yaitu dengan menambahkan spasi sesudah dan sebelum operator. Dan commit kedua di sini kita melakukan perubahan, mengubah ini if count menjadi is not. Dan perubahan ketiga kita melakukan atau menambahkan, atau pada commit ketiga kita menambahkan spasi sesudah dan sebelum operator. Di commit 4 juga kita menambahkan gitu juga, menambahkan spasi sesudah dan sebelum operator. Dan di sini pada commit 5 kita menambahkan menambahkan two blank lines, yang dimana memberikan 2 baris kosong pada kodenya. Berarti flag 8 kita ini sudah berhasil. Oke, baik, selanjutnya kita
melihat materinya lagi atau soalnya tadi. Ini udah, ini juga udah. Sini ambil screenshot hasil flag 8, nanti saya akan ambil screenshotnya. Setelah itu di sini kita disuruh menambahkan docstring, yang dimana kita disuruh masukkan dokumentasi modul, yaitu seperti nama file, tujuan program, fitur utama, identitas, dan banyak lagi. Kita akan buat itu, kita akan buat dokumentasi modulnya. Dokumentasi modul yang pertama, kita disuruh memasukkan nama file. Kita akan membuat nama file. Nama filenya itu tadi yaitu nama file kode set2.py. Setelah itu kita disuruh masukkan tujuan program. Tadi saya sudah menulis di sini di buku tujuan program. Tujuan untuk mengecek apakah angka berada pada rentang 0 sampai 100. Untuk mengecek apakah angka berada pada rentang 0 sampai 100. Tujuannya itu adalah untuk mengecek apakah angka berada pada rentang 0 sampai 100. Selanjutnya sini kita disuruh untuk membuat fitur utama. Kita akan buat fitur utama. Fiturnya itu adalah untuk menerima input angka. Memeriksa angka apakah valid. Selanjutnya memberikan nilai true atau false. Memberikan nilai true
Setelah itu kita disuruh lagi buat untuk membuat identitas, yaitu identitas kita sendiri. Kita akan masukkan identitas. Di dalam identitas ini kita akan masukkan nama, setelah itu kita buat npm dan kita akan buat kelas tri2. Di sini kita akan buat dulu yang di atas. Dan selanjutnya kita akan disuruh membuat tanggal perubahan pembaruan terakhir. Masukkan tanggal 11 2026. Dan selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan dokumentasi fungsi, seperti deskripsi fungsional atau menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembali, dan contoh pemanggilan fungsinya. Kita akan buat dokumentasi fungsi. Kita masuk ke fungsi. Yang pertama tadi kita disuruh deskripsi fungsionalnya, yaitu kita masukkan memeriksa sebuah angka apakah berada dalam rentang yang valid. Sebuah angka apakah berada dalam rentang yang valid. Memeriksa sebuah angka apakah berada dalam rentang yang valid. Lagi fungsi, kita akan buat fungsi
fungsi ini fungsinya itu adalah untuk menentukan apakah nilai angka lebih dari 0 dan lebih kecil dari 100. Ini kita akan buat menentukan apakah lebih besar dari 0. Kita melihat di sini kita harus menggunakan kalau kita memasukkan kalimat atau sebuah kata-kata, kita harus melihat di sini dia kolomnya tidak bisa lebih dari 79. Jadi kita enter aja karena dia udah di kolom 64. Kita buat dari 0 dan lebih kecil dari 100. Setelah itu kita membuat rincian parameter. Buat parameter. Kita buat ini supaya terlihat rapi. Dalam rincian parameter ini kita membuat n sama dengan integer atau float. N sama dengan int atau float. Di sini bukan berarti kita tidak bisa menggunakan salah satunya gitu. Kita penggunanya bebas memakai int, integer atau float, asalkan tipenya mengeluarkan angka bukan huruf gitu. Akan buat angka diperiksa. Dan setelah itu kita membuat nilai kembalian atau pemanggilan fungsi. Kita akan buat nilai kembalian. Nilai kembalian. Ini kita buat mengembalikan true jika n lebih besar dari 0 dan n lebih kecil dari 100. Dan mengembalikan
false jika tidak memenuhi kondisi. Jadi di nilai kembalian ini dia akan mengembalikan true jika n lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100, dan dia akan false jika mengembalikan jika dia tidak memenuhi, seperti itu. Dan selanjutnya pemanggilan fungsi. Kita akan buat pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi. Di pemanggilan fungsi ini kita akan buat cek jika jika 0 sampai 50 dia bakalan true. Cek jika nilainya tidak di bawah 0 dan melebihi 100, seperti contohnya min 1 tidak sampai 0 dan melebihi 100, contohnya 120 130. Kita akan buat 130 aja contohnya. Dia bakalan false. Oke, mungkin sampai gitu, sampai ke situ dokumentasinya. Kita akan buat PyDoc yang dimana tadi dia akan menampilkan dokumentasi yang kita buat di sini ke CMD-nya. Kita akan buat di sini Python stripm PyDoc kode kita enter. Oh, jangan lupa kalau kita di sini sudah ini kita hapus dulu karena ada kesalahan, saya lupa. Karena kita sudah selesai masukkan dokumentasinya di sini, kita jangan lupa save supaya di CMD-nya nanti bakalan muncul ya. Python stripm PyDoc set 2. Kita enter. Di sini tidak menggunakan .py. Nah, di sini dia sudah muncul. Kita lihat. Di sini nama filenya udah kelihatan.
code step 2 fitur description. Fitur ini identitas function. Loh, ini lihat cara ke bawahnya gimana ya, coba. Oh, di enter ya bakalan kelihatan sampai ke bawah sini fungsi. Nah, kayaknya sampai sini, soalnya di soal nggak ada lagi. Nomor 3 di sini dikerjakan di logbook, dan di sini kita disuruh mengirimkan ke GitHub. Nanti saya akan kirimkan setelah selesai videonya, saya akan kirim sendiri. Mungkin cukup sekian karena pengerjaannya udah selesai. Adapun kesalahan yang saya buat karena saya masih belajar dan masih baru terjun ke materi seperti ini, mohon dimaklumi karena saya lihat di video ini kesalahan saya masih banyak. Cukup sekian, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.